Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 501362672. Di sini saya akan menanggapi tugas diskusi 5 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni AI yang dapat berkomunikasi dengan menemukan solusi akan hal untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan. ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Jadi, fenomena hadirnya AI seperti ChatGPT dalam dunia pendidikan merupakan perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari dan justru perlu disikapi dengan bijak oleh pendidik ataupun guru. Berdasarkan kajian dalam BMP MPDR 5302 tentang media dan teknologi pembelajaran, teknologi memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu dan sebagai alat untuk belajar. Jadi dalam konteks ini, AI dapat berperan pada keduanya, membantu guru dalam proses pengajaran sekaligus menjadi sumber belajar interaktif bagi peserta didik. Adapun kelebihan daripada AI dalam pembelajaran, jadi kelebihan utama AI seperti ChatGPT adalah kemampuannya dalam memberikan akses informasi yang cepat dan luas. Guru maupun siswa dapat memperoleh penjelasan tentang konsep-konsep kompleks secara instan, baik dalam bidang pendidikan matematika, sains, maupun bahasa. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan kemampuan guru, misalnya dalam membuat soal, merancang RPP, atau merumuskan penilaian dengan cepat dan tepat. Yang kedua adalah mendukung pembelajaran mandiri, karena peserta didik bisa berdialog langsung dengan AI untuk memahami materi yang belum mereka kuasai. Yang ketiga adalah menyesuaikan gaya belajar individu, sebab AI dapat memberikan penjelasan dengan berbagai cara sesuai kebutuhan siswa, baik itu visual, verbal, atau langkah demi langkah. Yang keempat adalah menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis, terutama jika guru mampu mengarahkan siswa untuk menggunakan AI sebagai alat eksplorasi, bukan sekedar pemberi jawaban. Jadi dalam konteks pengalaman pribadi saya sebagai pendidik, saya pernah memanfaatkan ChatGPT untuk membantu siswa membuat rangkuman konsep matematika dan simulasi soal berbasis hoax. Misalnya, siswa menjadi lebih antusias karena merasa belajar dengan asisten virtual yang merespon dan tidak menghakimi. Namun, tetap saya mendampingi dan memberikan klarifikasi agar mereka memahami konteks dan konsep, bukan sekedar menyalin sebuah jawaban saja. Kedua, kekurangan dan tantangan AI dalam pembelajaran. Meski memiliki banyak kelebihan seperti yang kita jelaskan tadi, AI juga membawa tantangan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah risiko plagiat dan ketergantungan. Jadi siswa akan bergantung pada AI untuk menjawab tugas tanpa berusaha memahami proses berpikirnya. Yang kedua adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jadi jika tidak dibarengi dengan bimbingan guru dalam memverifikasi hasil yang diberikan oleh AI ataupun jawaban dari AI itu sendiri. Yang ketiga adalah masalah etika dan integritas akademik. Misalnya ketika siswa menggunakan AI untuk menulis karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber atau tanpa pemahaman yang mendalam. Yang ketiga adalah pengalaman terhadap pemanfaatan AI.
Pengalaman saya sebagai seorang guru, penggunaan AI seperti ChatGPT sangat membantu dalam proses pembelajaran. Misalnya, saat mengajar materi matematika sederhana seperti operasi hitung atau pengenalan bentuk bangun ruang, saya menggunakan ChatGPT untuk memberikan contoh soal dan penjelasan langkah-langkah penyelesaian dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Siswa juga memanfaatkan aplikasi AI seperti Canva untuk membuat poster dan infografis pembelajaran agar siswa belajar secara kreatif. Selain itu, AI digunakan untuk membantu membuat soal latihan dengan berbagai tingkat kesulitan agar sesuai kemampuan siswa. Jadi dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa AI bukan pengganti guru, tetapi alat bantu yang sangat berguna untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan kreatif, efisien, dan sesuai kebutuhan siswa. Guru tetap berperan penting untuk membimbing dan mengarahkan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa yang telah kita temui dan manfaatkan? Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat? Jadi dalam video A Day Made of Glass 2 menampilkan gambaran masa depan di mana hampir seluruh aspek kehidupan terintegrasi dengan teknologi berbasis kaca pintar dan layar interaktif. Teknologi yang terlihat antara lain layar sentuh transparan, dinding dan meja interaktif, kaca pintar yang bisa menampilkan data dan video. Teknologi tersebut sudah mulai kita temui saat ini seperti smartphone, tablet, dan layar interaktif di kelas. Manfaatnya sangat besar, terutama dalam dunia pendidikan, karena dapat membuat proses belajar lebih menarik, interaktif, dan kontekstual melalui tampilan visual yang dinamis dan kolaboratif. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa kemajuan teknologi menuntut kesiapan dalam literasi digital serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Persiapan yang perlu dilakukan meliputi menguasai penggunaan teknologi pembelajaran, memilih media yang sesuai dengan tujuan belajar, dan mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab. Guru juga perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan kolaborasi, agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi seperti yang digambarkan dalam video ke dalam pembelajaran yang bermakna dan inovatif. Di sini ada beberapa referensi terkait dengan penjelasan tadi di atas. Bisa kita lihat bersama. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.